Shalom, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 18 November 2025. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena kasih dan kebaikan-Mu terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini Tuhan masih menganugerahkan bagi kami nafas kehidupan untuk kemudian kami pakai melanjutkan kehidupan kami dan melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami ya Allah, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, karena sesungguhnya kami yakin bahwa ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memperoleh kekuatan iman dan kami betul-betul disadarkan bahwa kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Pimpin dan sertai kami ya Allah, agar kiranya dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini, kami boleh betul-betul mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini dari 1 Korintus 10 ayat 23 sampai pasal 11 ayatnya yang pertama. 1 Korintus 10 ayat 23 sampai pasal 11 ayat pertama. Firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan di dalam satu tema, mengikuti teladan Yesus. Mengikuti teladan Yesus. Ketika melakukan perjalanan dan berada di persimpangan jalan, tentu kita membutuhkan petunjuk dari orang yang mengetahui alamat tujuan kita. Kehidupan beriman jemaat di Korintus secara khusus dalam pembacaan kita pada saat ini
Mereka seperti berada dalam persimpangan jalan. Oleh karena ada ajaran yang berkembang pada saat itu, yakni mengharamkan makanan tertentu. Hal tersebut yang membuat Rasul Paulus menyampaikan pesan melalui suratnya bahwa segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi tidak semua berguna, juga tidak semua membangun. Selanjutnya, Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya makanan itu dari Allah, sebab bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan yang sekaligus menjadi dasar bagi kita untuk bersyukur kepadanya atas setiap berkat yang akan kita nikmati, bahwa untuk setiap yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Allah. Jadi yang tidak boleh itu adalah makan tanpa berdoa. Namun jika ada orang yang terganggu ketika kita makan makanan tertentu, tentunya tidak membangun ketika kita memaksa mereka juga untuk turut memakannya. Karena pada prinsipnya keselamatan itu tidak ditentukan pada apa yang kita makan atau tidak kita makan, melainkan ditentukan oleh iman kepada Yesus. Dengan tetap setia mengikuti teladan Yesus yang bukan hanya mementingkan diri sendiri, namun di dalam sepanjang hidupnya hadir untuk mementingkan kepentingan orang lain, Yesus telah memberi teladan bagi kita dengan rela berkorban, menderita, bahkan memberikan nyawanya untuk keselamatan umat manusia. Itulah yang menjadi pedoman menjalani hari-hari hidup kita selaku pengikut Yesus sebagai wujud dari rasa syukur atas keselamatan yang Dia telah berikan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh dinyatakan kepada kami pada saat ini. Kami percaya ya Allah bahwa sesungguhnya hanya melalui iman kepada Kristuslah kami memperoleh keselamatan. Dan kiranya kami boleh terus mengikuti teladan Tuhan kami Yesus Kristus dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami. Sehingga kami sesungguhnya boleh hidup menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Kami akan memulai seluruh kegiatan kami, aktivitas kami ya Allah. Tuhan berkati kami, pimpin dan sertai kami, dan kiranya apa yang boleh kami kerjakan di sepanjang hari ini sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Ini doa dan syukur kami ya Allah. Kami bawa ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.